calon lawan timnas U23 di babak semifinal Asian Cup U23 tahun 2025 sudah dipastikan tim Gajah Perang, Thailand. Dan kalau bisa dilihat dengan pertemuan ini, 2 tahun lalu ketika Thailand menjadi tuan rumah, kita ketemu Thailand juga di babak semifinal. Dan hebatnya, kita menang melawan Thailand. Sebelum di final, kita kalah adu penalti melawan Vietnam. Dan Vietnam sekarang menjadi juara bertahan. Mereka back to back menjadi juara di U23. Ya, di AFF yang sekarang dengan Asian Cup. Thailand memastikan diri tampil sebagai juara grup C setelah bermain imbang dengan Myanmar, itu hasilnya 0-0. Mereka mengemas 4 poin karena sebelumnya menang melawan Timur Leste dengan 4 gol tanpa balas, dan Myanmar di posisi kedua dengan 2 poin karena mereka bermain imbang 4-4 dengan Timur Leste. Ini pertemuan yang menarik, tentunya ditunggu oleh banyak penggemar sepak bola Indonesia. Mampukah Jens Schraven dan kawan-kawan mengatasi tim U23 Thailand dan kita membook 1 tiket menuju ke babak final? Kita belum bisa memastikan itu kalau melihat permainan kita kemarin ya, dalam 2 laga terakhir melawan Filipina dan melawan Malaysia yang memang banyak yang mengecewakan. Meskipun kita tampil sebagai juara grup ya, kita hanya menang 1-0 lewat gol bunuh diri melawan Filipina, walaupun sebelumnya kita menang banyak 8-0 melawan Brunei, tapi itu Brunei yang tidak dihitung sama sekali. Ya, untuk hasil melawan Brunei ketika ada 4 tim berada di grup A, maka peringkat paling terakhir itu tidak berlaku, sehingga yang dihitung adalah pertandingan antara Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Malaysia dengan Indonesia. Dan Indonesia tampil sebagai juara grup setelah bermain imbang 0-0 dengan Malaysia. Nah, saya coba untuk bisa melihat kembali dengan penampilan kita kemarin. Ya wajar kalau banyak penggemar sepak bola itu agak kecewa dengan permainan monoton yang ditampilkan oleh Kadek Arel dan kawan-kawan, penyelesaian akhir yang tidak bagus. Ya, ini menjadi kendala, menjadi masalah bagi tim asuhan Gerald Van den Berg yang tidak boleh terulang lagi di saat kita akan menghadapi babak semifinal melawan Thailand, tim yang lebih kuat secara kualitas dibandingkan dengan Filipina atau dengan Malaysia. Ya, jadi harus tetap berhati-hati, finishing touch ini harus ditingkatkan, bermain harus lebih sabar, jangan terlalu banyak ya memutar-mutar bola ya di daerah sendiri, kemudian hanya sampai ke tengah, kemarin terlihat, kemudian bola ke belakang lagi, jadi tidak efektif bermain. Ya, bolehlah penguasaan bola oke, tetapi yang dibutuhkan kita efektif untuk bisa mencetak gol, memenangkan pertandingan. Ya, kalau hanya dengan kutak-katik putar dengan penguasaan bola tapi tidak ada gol yang diharapkan, ya itu sulit memang. Ya, tapi kalau kita penguasaan bola bagus dan lebih efektif untuk bisa mencetak gol, ini yang pasti akan banyak dipuji. Passing kita, kontrol bola juga, itu masih jauh mental ya. Terlihat ketika terutama lawan Malaysia kemarin. Kalau kena pressing yang tinggi, itu kadang hilang bola dari pemain-pemain kita. Makanya ini akan menjadi catatan-catatan penting dari Gerald Van den Berg dan tim kepelatihan untuk mengevaluasi ya, bagaimana kelemahan kita ketika menghadapi 2 pertandingan terakhir yang sulit untuk mencetak gol, itu buntu sama sekali. Ya, memang kita menang dengan 1 gol, itu hasil gol bunuh diri melawan Filipina. Tapi toh tidak ada gol dari pemain-pemain kita. Kita boleh menguasai dari semua aspek, kita paling tinggi ya menghadapi Filipina dan juga termasuk melawan Malaysia. Tapi percuma kalau tidak ada gol sama sekali yang lahir dengan penguasaan bola yang tinggi. Orang ingin melihat pertandingannya atraktif, permainan yang bagus, efektif, kreativitas itu hilang sama sekali. Tidak ada. Nah, sekarang harus dilihat. Kehilangan Arkan Fikri kemarin yang cedera itu memaksa Gerald Van den Berg mengubah di tengah. Raihan Hanan ditarik untuk bisa menampingi Tony Firmansyah dan Robbie Darwish. Sebelum Tony juga keluar, di depan ada Detan untuk mendampingi Jens Schraven bersama dengan Rahmat Arjuna. Dan Raven keluar digantikan dengan Hoki, dan Hoki memang tidak bisa berbuat banyak. Ya, untuk pergantian tidak ada efektif sekali ketika Hoki coba dimasukkan oleh Gerald Van den Berg. Ya, bahkan ada kartu kuning ketika dia menabrak. Sebenarnya tidak perlu kiper dari Malaysia. Ya, kemudian di depan juga Arjuna banyak membuang kesempatan, membuang bola. Nah, ini kelemahan-kelemahan ini yang perlu dilihat, tentunya diubah, diperbaiki untuk menghadapi tim yang lebih kuat seperti
eh, Thailand. Ya, komposisi seperti apa kan ini urusan Gerald Vandenberg. Ya, kemarin coba dia mengubah juga dengan di belakang itu, kecuali Doni yang dipertahankan, ada Kadek Arel bermain di sana, ada Buffon, ada di kanan sebelum Ahmad Maulana menggantikan Buffon, dan Ahmad Maulana menunjukkan permainan yang bagus ketika menggantikan Buffon di sisi kanan. Kakang bermain lebih ke tengah dengan Kadek. Tidak ada Ferrari sama sekali. Padahal kita butuh pemain-pemain yang punya umpan-umpan panjang seperti Ferrari ke depan. Tapi ya sekali lagi, ini keputusan ada di Vandenberg. Semoga tidak membuat keputusan yang blunder lagi di pertandingan semifinal, karena banyak yang menantikan, ya berharap kita bisa menang, bisa lolos ke final dan menjadi juara. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau permainan seperti gini yang ditampilkan Indonesia, jangan harap untuk bisa menjadi juara. Ya, sah-sah aja kalau banyak komentar-komentar yang mengatakan demikian, karena itu kecintaan dari para penggemar kita untuk bisa melihat kita, ayo dong, bermain lebih cantik lagi, lebih impresif lagi, untuk menjadi tontonan yang bagus. Jangan membosankan bermain atau monoton dalam pertandingan ke depan. Ya, cukup melawan Filipina, cukup melawan Malaysia, tapi berubahlah. Ya, harus lebih kuat lagi kita, lebih enak untuk ditonton di saat kita akan menghadapi pertandingan yang lebih sulit tentunya. Dan itu diakui oleh Vandenberg bahwa pertandingan melawan Thailand ini akan berat ya untuk dijalani oleh anak asuhannya, tapi tetap dia merasa yakin dan percaya dengan tim asuhannya. Oke, sebagai pelatih tidak boleh pesimis, ya boleh mengatakan berat tapi tetap optimis ya untuk bisa menghadapi Thailand. Nah, pertandingan semifinal lainnya akan dimainkan itu lebih awal. Semifinal ini teman-teman bermain pada hari Jumat tanggal 25 Juli akan datang di GBK ya. Jam 16.00 itu diawali dengan duel antara Vietnam dan Filipina. Filipina tampil sebagai runner up terbaik setelah Kamboja itu kalah ya 2-1 melawan Vietnam, dan Vietnam menjadi juara grup B. Berarti Vietnam ada 6 poin karena sebelumnya menang melawan Laos dengan 3-0. Jadi kalau Kamboja bisa menang, wah ini rame ya, tapi Vietnam sebagai juara bertahan yang lolos. Dengan saya Bung Ropan.